Nah, di sini saya ada lensa alias teropong alias teleskop. Sebelum order, alangkah baiknya coba simak dulu ya video ini. Nanti saya bongkar-bongkar ini teleskop ini seperti apa, apakah layak kita order atau tidak, alangkah kita harus punya atau wajib. Nanti kita tonton ya. Sebelum bongkar ini lebih baik saya ngopi dulu teman-teman ya. Oke, buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channelnya Akil Sud Salam Satu Hobi. Dan di video kali ini coba saya sepil-sepil review-review mengenai teleskop buntung ini ya. Jadi sebelum punya teleskop ini, alangkah baiknya coba simak-simak dulu ya seperti apa teleskop ini, karena sebelum saya punya teleskop ini juga ya, saya pernah punya, yaitu teleskop Bimen buntung, terus punya juga dari Markul buntung. Kalau misalkan dibandingin ya, ini mah untuk versi saya aja, kalau misalkan dibandingkan antara Bimen buntung sama Markul, itu lebih baik Markul ya kalau misalkan memilih gitu. Nah, berhubung saya udah pernah nyoba Markul, akhirnya coba saya ambil yang produk Vektor ini. Karena sebelumnya saya juga pernah nyoba ya waktu main ke markas, dan kebetulan untuk yang buntung ini yang terbaru Grimlock Gen 2. Tapi harap diingat ya, kalau misalkan kita order teleskop, yang dapat ya teleskop. Soalnya kemarin-kemarin kalau misalkan mau ambil chamber, udah dapat teleskop belum? Ya belum, yang namanya chamber set ya, nggak ada teleskop. Ini juga ya, kalau misalkan kita ambil teleskop ini, yang dapat ya teleskop aja. Nanti kita bongkar aja di dalamnya itu selain teleskop bonusnya itu apa aja. Oke, kita bongkar aja ya. Nanti langsung kita tes retikalnya seperti apa. Sebelumnya ini untuk pengenalan aja, kalau misalkan kita order teleskop ini yang didapat apa aja. Nah, dari fisiknya seperti ini teman-teman ya. Di sini udah jelas ada keterangannya. Jelas enggak ya? Nih, ada keterangannya. Grimlock untuk zoomnya dari 1 sampai 6, dan lensa depannya ini 24. Nah, seperti ini teman-teman. Kita baca lagi ya. Di sini ada keterangan, kita belajar baca nih ya. Vektor optik Grimlock untuk pembesaran ya, zoomnya itu 1 sampai 6 kali 24 Gen 2. Nah, ini keterangannya seperti ini ya. Grimlock 1 sampai 6 kali 24 Gen 2, dan retikalnya seperti ini. Nanti kalau misalkan ini kurang jelas, coba saya tes masukkan ke mounting HP atau mounting kamera. Dan sini ada barcode-nya, dan di sini ada hasil QC-nya. Oke, kita bongkar aja ya yang kita dapat dari teleskop buntung ini apa aja. Di sini magazinya kita pisahkan. Nah, seperti ini. Satu yang kita dapat, berhubung teleskop ini ada IR-nya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau berbulu malam ya, tapi harus dibantu dengan baterai penerangan ya, bukan sekedar ini aja.
Kalau mengandalkan istilahnya lampu penerangan ya tetap aja nggak kelihatan, cuman ada titik di tengah warnanya merah. Nah ini baterainya belum saya pasang. Terus di sini ada panduannya seperti ini. Ini komplit banget ya kalau kita ambil Grimlock ini. Terus di sini ada panduan. Nah, ini panduannya ya, bukunya. Terus di sini ada lap tertera. Ini dari Vector, lap untuk lensa ya. Ini khusus lensa aja, jangan ke body. Nah, kita pisahkan dulu ya. Di sini ada busa. Terus di sini ada mounting. Mounting ini untuk tube 30. Jadi kalau misalkan kita punya mounting tube 25 jelas nggak bisa. Ini udah disediakan tubnya tube 30. Untuk reel ke chambernya ini reel Vicatini alias reel 22. Terus di sini ada, kalau ini untuk jamur ya, biar nanti kalau misalkan kita simpan di sini ini terhindar dari jamur. Ini obat jamurnya mungkin ya. Terus di sini ada setelan zoom. Terus di sini ada ini ya, tutup turret. Nah, ini teleskopnya teman-teman ya. Teleskopnya seperti ini. Di sini ada tutupnya. Ini lensa depan ya. Nah, ini lensa depan, tutupnya flip-flop. Supaya kalau misalkan kita bawa belusukan, ini nggak ada debu sewaktu kita jalan. Nah, depan flip-flop seperti ini. Belakang juga sama. Ini untuk penglihatan sebelah sini. Terus kalau misalkan kita mau setting teleskop ini teman-teman ya, kalau ini bukan lock turret. Jadi kalau misalkan kita mau setting gyro ya, kalau ini kan kegunaannya untuk kurang ke atas atau kurang ke bawah. Nah ini ya. Nah seperti ini smooth banget, enak banget ya. Coba perhatikan suaranya nih. Kalau udah kita tutup lagi. Terus di sini ada kurang ke kiri atau kurang ke kanan sebelah sini ya. Ke sini ke kanan ya. Harap diperhatikan. Kalau ke sini ke kanan. Terus kalau sebelah sini nanti di sini ada tersedia baterai. Ini untuk mengatur tingkat cahayanya. Kalau misalkan ada redup, ada sedang, ada terang banget. Nah ini ya. Ini sekali lagi kalau misalkan kita mau gyro ya, kurang ke bawah atau kurang ke atas seperti ini. Yang ini ke atas, kalau yang ini ke bawah. Kalau ke sini ke bawah ya. Kalau ini ke atas. Kita tutup lagi. Terus untuk tubnya ini tub 30. Untuk tub ininya, ini tub ya. Tub. Terus di sini berhubung ini kan nggak ada paralak ya. Ini kan nggak ada paralak, ini cuman lampu aja. Ini sekedar lampu. Kalau paralak nanti di sini nih. Ini setelan mata kita, tapi bisa berfungsi dengan paralak. Kalau misalkan ketipisan, ini bisa. Nanti penyesuaian sekaligus ini penyesuaian mata juga. Kalau matanya min atau normal, nanti ini bisa dirubah-rubah seperti ini ya.
Pokoknya untuk teleskop ini yang tadi saya bilang, saya pernah punya Bimen. Daripada Bimen mendingan mereknya Markul yang HD tapi yang buntung, yang HD ada IR-nya. Nah itu daripada Bimen mendingan itu. Menurut saya ya, kalau misalkan Bimen itu ada sedikit gimana ya, agak sedikit error paralak. View-nya ya itu enggak kecil banget, view-nya, pandangannya maksudnya kecil banget. Kalau ini ya, kalau ini yang tadi saya bilang di atasnya mungkin Markol, dari segi harganya juga ini sangat lumayan kalau ini ya, di atas Markol, di atas Bimen, makanya mungkin kualitasnya juga lebih bagus. Celing banget teman-teman, bening. Cuman saya sarankan kalau misalkan untuk long range, jarak-jarak jauh, teleskop model ini sulit banget menurut saya ya. Pokoknya sangat sulit lah pokoknya kalau misalkan kita punya teleskop ini buat long range. Jelas menurut saya sangat sulit teman-teman. Enaknya kalau misalkan teleskop buntung, karena view-nya, pandangannya enggak selebar teleskop pada umumnya. Terus terang teleskop ini enaknya buat belusukan atau targetnya ya mungkin di bawah 50-60 meter lah. Untuk ratusan meter long range ya itu mah sah saja, cuman menurut saya enaknya mungkin kalau misalkan kita di bawah belusukan, ini enaknya ya targetnya di bawah 60 lah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau misalkan ada target-target jauh, ini teleskop ini juga sangat bening, cuman view-nya itu, pandangannya itu ya kurang lebar aja sih. Kalau masalah bening ya jelas bening banget, karena ini kan di atas 1 juta harganya ya. Bimen aja itu relatifnya ya, pasarannya itu Bimen itu 1 juta sekitar 200-an ya, tergantung sellernya. Ada yang 1,5, ada yang 1,3 gitu ya. Terus untuk Markol Stalker HD-nya tapi yang buntung ya, itu juga harganya ya kurang lebih di bawah-bawah 1,5 ya teman-teman. Kalau ini di atasnya. Coba buka dulu ya mountingnya seperti apa. Ini untuk gambaran aja, kalau misalkan kita pasangkan ke unit ini kayak gimana ya. Berhubung ini kan saya bikin yang mini, ini juga tujuannya ya untuk belusukan. Jadi penyeimbangan antara unit mini sama teleskop ini ya mungkin nanti cocok. Makanya coba saya aplikasikan dulu ya. Ini untuk review unit aja, nanti mungkin selanjutnya nanti saya tes unit ini. Nah untuk mounting teleskopnya seperti ini. Seperti ini ya, ini dari vektor bawaannya teleskop. Nanti pemasangannya seperti ini. Sebelum dipasang teleskop ini tolong diperhatikan ya biar nanti nggak salah. Kalau saya pribadi, sebelum teleskop ini dipasang, ini dikencengin dulu. Enaknya nanti di mana? Ini dikencengin dulu seperti ini teman-teman. Nah dikencengin dulu. Terus yang satunya kita pasang lagi. Nah ini udah terpasang. Terus untuk teleskop ini sangat diperhatikan juga ya. Kalau misalkan masang teleskop ke mounting itu ya, ini nanti jangan terlalu dekat ya. Jangan terlalu dekat, diperhatikan ya. Jangan terlalu dekat di sini. Untuk pemasangan mounting ini agak jauhan aja, karena di sini
kalau misalkan teleskop biasa, kalau misalkan kita main entah itu main turret, main fokus, main paralak, maksudnya ya, di sini ada semacam part. Jadi biar nggak ada tekanan di sini loss. Jadi kalau misalkan mau pasang teleskop ini harap mungkin ya satu jari ya, satu jari di depannya. Ya berarti di sini ya. Oke, kita perhatikan dulu ya. Nah, seperti ini kan, ini udah terpasang mountingnya. Ini atasnya kita cabut, ini juga belum pick. Ini masih penyesuaian teman-teman, nanti enaknya di mana. Nah, saya kira kalau misalkan segini ya, ini udah pas. Udah pas, cuman ini masih penyesuaian. Coba nanti saya lihat lagi. Nanti kalau misalkan udah seperti ini ya. Tapi untuk mounting yang ininya, yang baut ininya, kalau misalkan ini udah peak, saat membidik di sini udah nyaman gitu ya. Terus untuk nyanggong nyaman, untuk berdiri atau jongkok nyaman. Sebelum ini dipasang, alangkah baiknya ini kira-kira aja dulu seperti ini. Oh, ini udah nyaman nih segini ya. Nah, ini baut mounting ini ya. Baut mounting ini yang ada di sebelah sini, sebelah kanan, ini diharap dikencengin sekenceng-kencengnya, tapi jangan terlalu kencang juga ya, biar nanti si chambernya itu nggak lecet. Nah, ibaratkan ini udah kencang, udah enak, udah nyaman, entah itu waktu posisi berdiri atau jongkok atau apa ngadaplok gitu ya. Nah, ini nanti di sini kita kencengin teman-teman ya, baru dipasang. Ini cuman simulasi aja. Ini kayak gini, baru kita baut ya, yang lurus, yang sejajar ya, antara retikel dengan si as ini. Pokoknya yang lurus aja, kira-kira sampai selurus-lurusnya. Oke, coba skip dulu video ini, nanti saya perlihatkan hasil retikelnya seperti apa. Ini pokoknya harap disimak aja ya teman-teman, sebelum order teleskop Vector ya, Vector Grimlock Gen 2 ini. Oke, kita skip dulu ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nih, udah saya pasangkan di chambernya untuk pemasangan lensa, kamera atau teleskop. Jadi gini teman-teman ya, ini perlu diingat juga, berhubung ini taktikal, nanti kan ini tujuannya dilipat. Jadi pemasangannya untuk yang pakai mounting bawaan teleskop ini, Grimlock ini, jadi posisi mountingnya di sini ya, karena ini mountingnya kan ada, maksudnya agak pendek ya. Ini termasuknya sig in itu ya sedang ya, enggak terlalu pendek, enggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan saya pasangkan magazin dari kita ya, dari 88, contohnya ini nih, kalau misalkan kita pasangkan magazin seperti ini masuk, tapi posisi ininya ya, turret ini dalam keadaan di depan ini, posisinya di depan maksudnya ya, nih di sini ya. Terus yang paling penting, nanti kalau misalkan posisinya ini dilipat, mau dimasukin ke tas, ini jaraknya segini. Nah, coba kita lipat dulu ya. Nah, ini jaraknya segini antara si belakang ini ya, part taktikal ini, folding stock ini dengan teleskop ini nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan kita masukin tas, jadi ininya teleskopnya nggak nonjol. Terus di sini untuk supaya bisa masuk magazin juga. Untuk cara
bidiknya, untuk jarak bidiknya, kalau misalkan kita bidik ya, posisi pipi itu dalam keadaan di sini ya, tertekan. Nah, di sini. Dan yang perlu diperhatikan juga yang tadi saya bilang, untuk pemasangan teleskop, baut ininya, baut atasnya jangan dulu dikencengin, harap diperhatiin ya. Terus posisi mounting ini jangan terlalu dekat, apalagi rapat ke sini. Di sini karena di sini ada part teleskop di sini ya. Jadi kalau misalkan ini tertekan, takutnya ya ini mah antisipasi biar tidak ada hal-hal yang kita inginkan ya. Nah, ininya harap satu jari aja di depan satu jari ini ya. Maksudnya di sini nih, satu jari jedahnya, celahnya, mountingnya ada di depan ini. Segini ya. Nah, sebelum dikencengin ini, yang dikencengin itu, yang dipasang itu segini dulu. Tapi jangan kencang-kencang dulu. Nanti bisa diatur, diposisikan. Kalau misalkan udah nyaman, udah enak, cara bidiknya udah nyaman, maksudnya udah enak, nanti ini dikencengin aja. Kalau misalkan udah udah nyaman gitu, nah ini nanti tinggal diatur nyamannya di mana. Soalnya tergantung enaknya sih, semua orang kan beda-beda gitu enaknya seperti apa. Cuman ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tes aja. Untuk pengetesannya nanti saya pasangkan si kamera HP-nya di sini dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, Retiker Grimlock. Bisa dilihat ini ada titik tengah. Kalau misalkan IR-nya dinyalakan di malam hari, ini titiknya ya menyala. Terus sedikit ke bawah juga ini untuk retikelnya ini, kalau misalkan IR-nya dinyalakan ini menyala juga. Untuk jaraknya yang saya tes ini 40 meter nih teman-teman ya, untuk jaraknya. Yang saya bilang untuk Grimlock ini, teleskop buntung ini ya, kalau misalkan kita suka, ini masih enak di jarak sekitar 60-50, tidak menutup kemungkinan ya jarak jauh juga seperti biasa ya. Namanya juga teleskop buntung, untuk lensa depannya kecil, jadi view-nya itu ya, pandangannya itu enggak seperti teleskop pada umumnya. Kalau masalah kejernihan ini detail banget teman-teman. Nih seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk hasil lensa, kameranya dan retikelnya. Saya suka ya, nyaman banget kelihatannya. Terus kalau misalkan kita nyalakan IR-nya itu titik tengah warna merah, terus ada ke pinggirnya sedikit, ke bawahnya. Coba kita lepas dulu ya ini HP-nya. Saya nggak pakai GoPro teman-teman ya, cuman pakai HP. Terus mountingnya seperti ini, yang seperti biasa yang saya pakai. Kalau misalkan kita ada niatan bikin konten, cukuplah, nggak usah GoPro-GoProan ya. Ya untuk belajaran teman-teman ya, bikin konten entah itu di FB atau di YouTube. Orang sana juga tidak mempermasalahkan, yang penting ada hasil video, entah itu pakai GoPro atau pakai HP, entah pakai apa. Oke, untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.